Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Presti Widiawanto, nomor induk mahasiswa 32242300010. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang katup mesin 4 tak. Kita akan mengenal teknologi baru pada katup 4 tak. Yang pertama, untuk fungsi katup ya. Fungsi katup secara umum, katup pada motor 4 langkah atau 4 tak itu untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara dan mengatur keluarnya gas sisa pembakaran. Pada motor 4 tak atau 4 langkah terdiri dari dua macam katup, ada katup in dan katup X atau katup out. Ya, untuk katup in berfungsi mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara pada saat langkah hisap. Sedangkan katup out berfungsi untuk mengatur keluarnya gas sisa pembakaran pada saat langkah buang. Kemudian kita akan mengenal tentang mekanisme katup. Mekanisme itu adalah sistem ya, sebuah sistem. Untuk mekanisme katup berarti adalah sistem katup yang merupakan rangkaiannya tersistematis pada katup kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tujuan adanya sistem katup ini adalah sebagai pembuka saluran intake saat piston masuk ke dalam saat fase hisap. Dan juga ya, sistem katup juga bertujuan untuk menutup saluran exhaust, yaitu saat piston masuk ke dalam fase pembuangan. Mekanisme katup ya yang diterapkan pada mesin kendaraan 4 tak ya, memiliki dua saluran untuk dimana untuk kendaraan 2 tak sendiri ya tidak memakai sistem katup karena saluran udara tersebut hanya diatur oleh piston. Sehingga untuk mesin 2 tak ya, itu tidak sekompleks ya, tidak seperti mesin 4 tak yang membutuhkan intake maupun exhaust. Baik, untuk memahami sistem katup ya, kita akan saya jelaskan ya, terdiri dari ada OHV, SOHC, DOHC, dan dismodromic. Baik, untuk OHV atau overhead valve, jenis sistem katup ini terletak pada bagian kepala silinder yang ada di atas ya, untuk dimana camshaft ya atau yang disebut dengan noken as terdapat pada bagian bawah. Pada sistem katup OHV, pushrod ya dan pengangkat katup dibutuhkan agar dapat membuat katup camshaft bergerak. Letak pushrod ya, pushrod itu dan valve filter itu terdapat di antara rocker arm kemudian untuk camshaftnya sendiri ya dihubungkan langsung dengan roda gigi pada sprocket crankshaft. Ini ada roda gigi yang berhubungan langsung dengan crankshaft. Baik, kemudian cara kerja sistem katup OHV ya, poros engkol. Pertama ini poros engkol bergerak, memutar sprocket atau poros knock berputar juga karena ada gigi ini yang berhubungan langsung. Kemudian poros mengalami putaran yang mengakibatkan camshaft ini ya, camshaftnya berputar mengakibatkan cam putus dan nantinya akan menyentuh dan mengangkat valve filter. Pergerakan valve filter ke rocker arm akan dihubungkan oleh pushrod. Dihubungkan langsung oleh pushrod yang muncul efek ayunan ke ujung rocker arm dan terangkat sementara ujung lainnya menekan katup.
ada yang mengangkat dan ada yang menutup. Katup akan terbuka karena adanya pengurangan tekanan dari rocker arm. Jika dilihat dari cara tersebut, OHV ya kurang efektif atau jarang digunakan lagi. Lanjut, untuk yang sistem kedua ada SOHC, nah, termasuk mekanisme katup OHC. Umumnya sistem SOHC ya, rangkaian katup memanfaatkan camshaft yang ada di kepala silinder. Ada camshaftnya di kepala silinder ya. Dan tujuannya agar dapat katup tertekan dan menutup ya. Dimana satu hal penting untuk sistem ini adalah tidak ada sistem yang melalui push rod, berarti tidak menggunakan push rod. Seperti itulah untuk bentuk SOHC. Kemudian yang ketiga ada DOHC atau double overhead camshaft. Selanjutnya terdapat sistem katup DOHC. Untuk DOHC memiliki dua camshaft, ada dua camshaft pada DOHC. Mesin DOHC memiliki 4 katup dan 1 silinder. Di dalam 1 silinder terdapat 4 katup, 2 katup in dan 2 katup out. Baik, kemudian cara kerja sistem katup DOHC ya berbeda dengan sistem SOHC, di mana perbedaan daripada adanya sistem rocker arm lagi. Nah ini ya, tidak ada sistem rocker arm. Komponen hanya noken ya, ini yang komponen yang bekerja sebagai kontak pada batang klep. Jenis katup mesin DOHC paling efektif ya dibanding dengan sistem katup OHV dan SOHC. Kemudian yang keempat ada katup desmodromic. Mekanisme katup desmodromic ya, siklus pada bagian mesin 4 langkah diawali dengan proses masuknya campuran udara dan bahan bakar, diakhiri dengan proses pembuangan sisa pembakaran. Untuk katup desmodromic ya, proses pembukaan penutupan katup dilakukan oleh 2 cam. Ada 2 cam dan 2 aktuator. Ada 2 cam dan 2 aktuator. Salah satu sebagai pembuka katup dan yang lainnya untuk menutup katup tanpa menggunakan pegas pengembali. Pendesain sejarah katup desmodromic ya, pergerakan katup yang digerakkan secara total oleh mekanisme desmodromicnya digagas sejak tahun kurang lebih pada tahun 1896 yang oleh Gustav Mies mematenkan sistem klep tersebut. Kemudian lanjut untuk ide katup desmodromic ya, pada tahun 1950 ya, proses peleburan logam dengan vakum digunakan untuk membantu menghilangkan kotoran. Kemudian mekanisme katup desmodromic dirancang untuk memperbaiki masalah tersebut dengan sebenarnya menghilangkan kebutuhan pegas pengembali. Kemudian ada juga tentang ide itu yang kedua muncul untuk katup desmodromic ya, meningkatnya RPM ya. Dengan meningkatnya RPM, daya pegas yang lebih tinggi diperlukan untuk mencegah katup mengambang. Kemudian mekanisme penggerak katup ketika mencapai kecepatan tinggi, masalah tersebut mendasari pengembangan pada katup desmodromic. Saya kira itu untuk penjelasan tentang sistem katup yang ada 4 tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.